Ada nggak sih yang berpikir kalau kita lahiran sesar itu, kita itu bukan ibu sepenuhnya? Atau dikira kalau lahiran sesar itu lebih mudah dibandingkan lahiran normal? Jangan salah loh, Mams. Mamin tergerak nih buat curhat. Curhat ya, karena Mamin sendiri juga udah pernah ngalamin. Jadi Mamin itu tekadnya juga mau lahiran normal ya, anak pertama. Tapi pada prosesnya mau nggak mau, jadi anaknya Mamin tuh udah sampai 40 minggu 5 hari ya. Dia tuh masih bukaan satu aja belum genep. Terus akhirnya Mamin itu diputuskan bakalan induksi kan hari itu. Terus diinduksi sampai bukaan 4 menjelang bukaan 5, jantungnya drop. Akhirnya dokter mau nggak mau putusin buat langsung operasi. Nggak lama, setengah jam kemudian Mami dioperasi. Ya begitu juga sama anak yang kedua. Dokter bilang operasi juga ya, karena dokternya Mamin itu nggak mau kita udah dibelai atas, di bawah juga dibelai gitu loh. Sorry ya bahasanya. Gitu deh pokoknya. Terus apa yang Mamin rasain ya? Mungkin dokternya Mamin ahli sih ya. Dia udah cukup mahir gitu. 2 kali sesar. Yang pertama mungkin pengalaman pertama, aduh, menderita sih Mamin. Belum tahu rasanya begitu bius atau obat itunya, obat anti sakitnya itu habis efeknya. Aduh, nyerinya minta ampun, sampai mau jalan aja Mamin nggak bisa gitu kan. Padahal Mamin juga first time buat menyusui gitu, jadi perjuangannya double. Terus yang kedua, Mamin sih udah ngerti ya, jadi rasa sakitnya Mamin udah tahu. Jadi Mamin cukup 2 hari di rumah sakit, Mamin udah minta pulang rumah gitu kan. Dari segi badan Mamin udah ngerasa fit gitu. Ternyata jahitan itu, bekas yang dibelek itu lebih susah kering di melahirkan yang kedua. Jadi Mami sih nggak tahu, cuma rasanya sih kayak ada luka gitu kan, kayak keluar darah dikit gitu. Tapi dalamnya kan Mami nggak tahu. Terus kan sering di USG, dicek sama dokternya gitu kan. Ternyata di lapisan yang keberapa itu masih ada pendarahan gitu. Jadi ceritanya perjuangan Mamin sesar 2 kali itu adalah yang kedua itu. Mamin sampai 2 bulan loh masih harus pakai korset. Maksudnya bukan korset yang buat ngelangsingin ya. Jadi sebelum di korset perutnya, Mamin tuh sampai perutnya tuh harus ditambahin pakai styrofoam. Bayangin, styrofoamnya tuh tebelnya sampai 2 cm, 1,5 sampai 2 cm gitu kan, ditambahin di perut Mamin yang masih kendor itu, kemudian ditambah korset, jadi benar-benar dikencengin gitu kan, supaya tujuannya supaya perut yang masih kendor itu dia nggak goyang-goyang juga pendarahannya, supaya nggak makin itu ya, sambil dikasih obat, sambil terus dicek perkembangannya ini itu. Jadi nggak mudah loh Mams ngelahirin sesar itu. Jadi jangan menyepelekan ya. Orang tuh, kita mau lahiran sesar atau normal, kalau dalam kondisi yang kayak Mamin alamin itu udah bukan pilihan lagi, tapi harus gitu loh. Jadi mendingan jangan ngejudge deh kalau lahiran sesar itu lebih mudah, atau jangan bilang lahiran sesar itu kamu bukan mama seutuhnya. No ya. Kita jadi mama atau bukan itu, kita udah mengandung loh. Kita udah mengandung sekian bulan, kita ngerasain sakit, walaupun sakitnya bukan di bagian yang sama, tapi kita sama-sama melahirkan anak gitu ya. Jadi tolong ya, saling menghargai. Sesama mama kita saling menghargai. Kecuali kalau kamu belum pernah lahiran nih, jangan ngomong deh, jangan komen ya. Tanya deh sama dokter kandungan,
sakitan mana, lahiran sesar lahiran normal. Kita semua pasti milihnya mau normal karena pulihnya lebih cepat, banyak positifnya gitu loh lahiran normal. Tapi kalau tidak bisa dan kita harus sesar, ya udah mau tidak mau kita lahiran sesar. Kamu hebat mams yang sudah melahirkan, udah mengandung anak 1, anak 2, atau yang lebih banyak anak lagi. Kamu hebat. Jadi hargai dirimu dan jangan biarkan orang itu menyepelekan kamu. Kita semua punya perjuangan kita masing-masing. Jadi belajar saling menghargai ya. Kalau buat Mamin sih, hamil melahirkan gak terlalu susah dibandingkan merawat anak ya. Jadi kalau udah merawat anak nih, perjuangannya lebih panjang lagi karena seumur hidup anak ini ya, sampai dia nanti menikah, itu kita bener-bener butuh spend time untuk mereka gitu loh. Bimbing mereka setahap demi setahap. Jadi banyak bersandar Tuhan ya. God bless you. Be joyful mom. Jangan lupa selalu happy ya moms ya.